Pak, yang dimasuk ke di blok itu tuh yang diameter A 8,9% lolos baik kan, Pak? Iya. Ya pakai kontrol, jangan pakai shift. Kalau mau pakai shift kan terbelok kalau kan. Nah, ini di blok dulu, tekan kontrol, ini blok lagi. Jadi cuma ini sumbu X, ini sumbu Y. Diameter ini sumbu X, di bawah sini yang persen lolos itu sumbu Y-nya di sini. Tadi Pak lupa ini sumbunya di atas ya. Semkon. Iya. Jam berapa saya? Lah siap sekarang. Nah, dia tabari Pak ngajar 3C dulu ya. JJC dulu. Kayak mulai cukup ke Pak Kelem. Ya. 0 100 ya, lihat dulu. Pak kalau kebalik berarti nolnya dari bawah, ininya kecilnya baru ini. Udah galak ando dia, no. Udah galak di ando lah, di galak di redo. Ya, di blok, tekan kontrol di blok, insert. Ya. Ini boleh kalau nanti mau ditambah. Nah ya. Selanjutnya di sini pilih dulu, klik kanan. Format aksis. Format aksis. Nah, mana? Format aksis. Ini pilih logaritma. Jadi ini kita gambar dalam skala semi log. Semi logaritma. Jadi sumbu ini kita gambar dengan skala logaritma, sumbu y-nya kita gambar dengan skala linear. Jadi ini namanya skala semi logaritma. Ini tetap persen ini dalam linear. Diameternya kita gambar dalam skala logaritma. Karena ringnya terlalu besar. Dari 0,0075 sampai dengan 4,75. Jadi ada yang 1/1000 mili, lebih kan, 1/1000 mili sampai ke 4 mili. Jadi ring itu sangat jauh kan, kalau kita skala linear. Sehingga nanti yang 0,01, 0,1, 0,2 itu bertumpuk. Maka kita buat di ring skala logaritma untuk sumbu diameternya. Nah, kalau sudah ini, tinggal tadi di contoh tadi nolnya, sumbu y-nya nolnya dari bawah ya. Sumbu x-nya tadi yang kecilnya kan sebelah kanan kan, yang contoh tadi ya. Sebenarnya tidak masalah, boleh semua. Untuk membalik yang ini ke kanan, klik kanan di sini, format aksis,
format aksis, terus value in resources order. Berarti terbalik Pak, bukan? Berarti yang di sini, klik kanan di sini, klik kanan yang bawah, format aksis, pilih yang ini. Nah, yang kecilnya pindah ke kanan. Yang tadi kalau seandainya nolnya mau dari atas. Kalau misalnya ini kita mau ubah nolnya dari atas, ini kita klik yang tadi. Nah, nolnya pindah ke atas. Kalau nolnya mau dari bawah, bisa saja. Ya. Selanjutnya ini supaya sumbu ini jangan di tengah, mau kita taruh ke kanan atau taruh ke kiri kan, jangan di tengah-tengah. Klik kanan di sini, format aksis lagi. Windy bisa Win? Bentar Pak, tinggalan. Ulang ya. Dari awal. Win. Boleh Pak, mana ulang? Grafiknya sudah ada belum? Nisa? Sudah Pak. Nah, ini sudah sampai sini. Iya Pak. Oke. Nah, ini kita ubah dulu jadi skala logaritma yang bawah. Yang atas tetap linear. Klik kanan, format aksis. Ini ada linear. Nah, tentang logaritma. Bisa. Yang lain ada siapa? Siapa inti dulu. Selfie ada, Ayu ada, Fadil ada, Jegar. Ini Akbar. Habis ngopi, Fadil. Halo Pak, Habis ngopi, Intan ada. Ini siapa nih? Agung. Baru ngerti nama nih. Nah, oke lah. Gitu ya. Ini tadi kita ubah yang nilai kecil ke kanan. Boleh saja mau dari kiri ya, terserah. Mau di kiri, di kiri. Mau di kanan, di kanan. Klik kanan di sini, format aksis lagi. Pilih request order. Ayu join sama siapa yuk? Nah, ini sudah ya. Selanjutnya ini tadi. Ini mau kita taruh di kanan atau di kiri terserah.
Ini kita pindah saja kalau misalnya mau di sini nanti ya. Ini kalau mau kita pindah ke 10, 10 pindah ke 01, 01. Klik kanan, format aksis, ini yang di sini. Bentar. Klik ini. Nah, ini kita mau letakkan di mana? Misalnya kita mau letakkan di sini. Ini kita klik 0,01. Gitu ya. No. Aksis dari ordinat. Aksis. Horizontal aksis cross. Ya, Pak Irni. Udah pindah deh. Bentar ya. Pak Irni. Bentar, aku dibalik Pak, lupa ini ada di balik ini. Ini. Oke, ini. Berarti dibalik ya. Jadi kalau kita mau memindahkan sumbu Y, kita klik X-nya. Kalau kita mau memindahkan X, klik di Y-nya. Ya, kalau tempat apa nih? Notasinya ini mau Y-nya yang mau kita pindah, klik di X. Format aksis di X ini. Klik ini. Nah, ini posisinya kan di 1 ya. Di sini, di 1. Kalau mau kita pindahkan ke 10, kita klik saja 10 sini ya. Pindah ke 10. Kalau kita mau letakkan di sini, kita klik di sini 0,01. Pindah di sini. Tempatnya ya. Terserah mau kita taruh di mana. Asal jangan di tengah-tengah saja kan. Mengganggu. Oke. Nah, sampai di sini secara kasar sudah selesai grafik ini. Tinggal ini kita kasih nilai mungkin grafik analisa saringan namanya. Ini adalah persen lolos, ini diameter. Nah, untuk lebih detail bisa saya supaya lebih bagus kita tampilkan minornya gitu ya. Nah, sini klik kanan, nah, tampilkan garis minor grid line-nya. Itu ada garis halusnya ya. Nah, ini boleh kita klik kanan sini. Ini ada format grid line. Kita pilih solid misalnya. Salah. Solid. Kemudian untuk yang ini grid line. Ini ya. Ini yang maksud dengan format minor, format mayor. Mayornya kita kasih warna solid, kasih warna merah. Ini ya.
Nah, yang merah ini kan per sepuluhan jadinya kan B10. Jadi ini 0,01, ini 01, ini 1, ini 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, sejuta, dan seterusnya ya. B10. Jadi ini 0,01, ini 0,02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010. Ini 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 0,91. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini skala logaritma. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada yang ditanya? Belum ada ucapnya, Pak. Bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Bisa. Alhamdulillah. Nggak bisa itu. Nah, selanjutnya dari analisa saringan. Analisa saringan ini berfungsi untuk distribusi butiran. Mendistribusikan butiran. Jadi diameter berapa, lolos berapa. Diameter berapa, lolos berapa. Atau sebaliknya, yang lolos sekian persen, butirannya berapa. Yang lolos sekian persen, butirannya berapa. Sehingga muncullah istilah D10, D30, D60. D10 itu diameter yang lolos 10%. Diameter berapa yang lolosnya 10%? Kira-kira itu pertanyaannya. D30 itu diameter yang lolosnya 30%. Jadi kalau kita tarik manual, itu dari sini, 10% ini. Kita tarik sampai menyentuh grafik. D30 kita tarik dari sini. Juga tidak ada. D60 kita tarik dari 6 sampai 100 ya. Ini kita tarik sampai 100. Jadi ininya ini kita ubah sampai 100 kan. Nah, kita tarik dari 60 sini. Kita tarik sini. Berarti di sini. Berapa diameter sini? 1, 2, 3, 4. Kira-kira di 5 mili. Jadi diameter atau D60, diameter yang lulus 60% saringan itu adalah diameter 5 mili. Beda misalnya data ini saya ubah. Data ini saya ubah. Ini misalnya saya buat 52 saja.
ambil data Semarang. Ya. Lolos saringan nomor 200-nya tinggal 1%. Sebentar. Aku tidak turun. Aku tidak turun. Oh. Ini lagi ya. Sampai sini berarti grafiknya ya. Kalau kita ubah datanya tadi. Jadi D10 ada. D10 ini. Cari sini. Kira 0,1 nanti D10-nya. D30 dari sini cari sini. Kira-kira di sini. Ini berarti 01, 02, 03, 04. Kalau di sini 0,5 berarti mungkin 0,48 mili. D60-nya di sini. Ya. Itu nilai D10, D10, D30, dan D60. Bagaimana menghitungnya kalau mau dihitung? Kita pakai hukum perbandingan atau interpolasi. Jadi misalnya D10. D10 itu terletak antara D10 tadi definisinya diameter yang lolos 10% saringan kan? 10%. Ini 10%. Kalau di sini 7%. Kalau kita mencari D7,4, maka diameternya ini. Kalau kita mencari D14,5, diameternya ini. Tapi kan tidak ada D7,4, D14,5 itu. Yang ada D10. 10 itu terletak antara ini dengan ini. Antara 7% dengan 14%. Ada 10% di situ kan. Interpolasi terletak antara. Itu diukur tanah itu ya. Interpolasi. Jadi 10 itu terletak antara 7,43 dan 14,59. Ada 10 di situ, iya kan? Artinya D10 itu terletak antara ini dengan ini. Antara 0,075 sampai 0,15. Itu ya, interpolasi. D30. D30 berarti terletak antara ini. Keterangan. Antara 25,43 dan 40,82 itu ada 30.
Hingga D30 itu antara 0,425 sampai 0,6. D60 itu antara ini dengan ini. D60. Bagaimana menghitungnya? Ini rumus garis lurus itu ini kan. X dikurang X1 dibagi X2 min X1 sama dengan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1. Samanya kan? Kalau ini kita anggap X, ini kita anggap Y. Katakanlah kita ambil yang ini tadi. Ini. Saya kasih warna ini. Sama. Warna ini. Kalau yang atas kita anggap 1, yang di bawah kita anggap 2, maka ini X1, ini X2. Ini Y1, ini Y2. Nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya adalah 10. Nilai X-nya berapa? Terletak antara 0,075 sampai 0,15. Bisa dibayangkan rumus itu? Jadi kita tulis saja Y dikurang Y1. Y dikurang Y1. Y kita berapa? 10 kan? Dikurang Y1. Y1 kita ini tadi ya. Belum sama dengan. Kurang 10. Y dikurang Y1 dibagi Y2 min Y1. Y2 min Y1. Kan? Benar kan? Kemudian dikali X2 min X1. Bisa dibayangkan rumus garis lurusnya. Di sebelah kiri sama dengan itu X min X1 dibagi X2 min X1. Di sebelah kanan sama dengan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1. Nah, yang sudah kita masukkan ini kan yang di sebelah kanan. Y dikurang Y1 dibagi Y2 min Y1. Sekarang yang di ruas kiri tadi, yang bagian bawah, kita pindahkan ke kanan kan? Bisa dibayangkan ya? Yang di sebelah kiri sama dengan X2 min X1 yang di bagian bawah, di bagian atas kan X min X1. Yang di bagian bawah X2 min X1. Itu kita pindahkan ke kanan. Ke rombongan Y. Bisa dibayangkan? Bisa. Nah, senyum dia. Bisa itu. Dikali berarti kan? Karena dia dari bawah kan? Pindah ruas, naik ke atas. X2 dikurang, sebentar. Karena ini logaritma, maka di sini kasih log. Log. Nah, jangan lupa log. Log itu lo itu. Log. Dikurang log. Ini. Tutup kurung lagi kan.
Bisa diikuti sampai situ? Itu yang sama dengan di sebelah kiri sama dengan yang bagian bawah. Ini X2, ini X1. Ini X2, ini X1. Tapi sumbu X ini kan kita gambar dalam skala log. Maka kita buat skala log. Kurungnya perhatikan. Kurung ini untuk nutup A21, kurung ini untuk nutup dari sini. Nah, selesai kan? Tinggal yang sebelah pucuk tadi, di sebelah kiri sama dengan, bagian atas itu masih ada X min X1. Ya kan? X min X1. Kita pindahkan ke kanan min X1. Jadi plus X1. Benar ya? Ini yang sudah kita tulis ini nilai dari X min X1. Benar kan? Sekarang kita tambah dengan X1. Log X1. X1 tadi yang atas. Yang atas. Selesai. Itu nilainya, nilai lognya. Nilai lognya. Nilai aslinya kan harus ini kan? Ini. Kira-kira 0,1 kan? Ini nilai lognya tadi itu. Apa arti nilai log? Kalau nilai lognya itu 2, berarti angkanya itu 100. Kalau nilai lognya 3, berarti angkanya itu 1000. Log 1000 yang menghasilkan 3. Log 100 menghasilkan 2. Log 1 yang menghasilkan 0. Log 0,1 yang menghasilkan min 1. Log 0,01 yang menghasilkan min 2. Paham ya? Nah, supaya kita dapat nilainya, klik lagi di sini. Boleh dari atas lagi. Kita ketik 10 pangkat nilai ini. Dapat 0,0962. Itulah diameter yang lolos saringan 10. Di sini. Tidak nyampe 0,1 tapi ya. Ada pertanyaan? Boleh diulang ya. Tidak bayar ini, Dil. Iya, bisa yuk. Pak, boleh ulang yang kuadrat tadi nggak, Pak? Nge-lag tadi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan di contoh Bapak itu kan diameter 10, 30 sama 60. Nah, kalau misalnya di data kita itu tuh adanya di antara cuman diameter 60, sama mana, Pak? Tidak usah. Tadi kan yang pertama, data yang pertama tadi. Kan cuma sampai sini tadi kan. Artinya D10 tidak ada, D30 tidak ada. Belum saya ubah tadi. Yang ada cuma D60. Yang perlu kita klasifikasikan dengan ini itu nanti kalau berputir kasar. Tanda berputir kasar itu salah satunya yang lolos saringan nomor 200-nya itu kecil. Nah, nanti waktu kita klasifikasi, Pak jelaskan lagi.
Jadi kalau di sininya seperti di awal tadi hasil di sini 39, 40, 50%. Ini tidak perlu ini. Kalaupun mau dicari nanti pada saat kita di hidrometer sama nyarinya. Waktu di hidrometer boleh. Ya ini sama ya. Kalau kita cari dari awal lagi untuk yang D30 sama dengan eh, 60 ya, 30 ya. 30 dikurang ini dibagi dikali logaritma dari ini dikurang logaritma dari ini ditambah logaritma dari ini. Tiga puluh 19 kurang 20 ditambah 19. Benar ya? Tinggal kita tambah yang tadi kan, di sini kasih kurung. Jadi kurang tadi. Oh iya, kurang. Di sini kita kasih 10 pangkat, kasih kurung buka. 0,8. Tapi dari 30 kita tarik ke sini, nilainya harus 0,8. Kita hitung dari sini 01, 02, 03, 04, 05, 06, 0 kok 06? Salah. 30. 1, 2, 3, 4, 5. Saya di 05. Tiga puluh 1 X min X1 ini tadi A21 19. Oh, dan balik 19 ini balik X2 min X1 20 ini yang 19 ya 0,547279 ini 1 2 3 4 5 di sini ya. Atau kalau sudah dapat sebenarnya ini kita tinggal copy saja ya, tinggal copy. Tinggal di sini kita edit, disesuaikan saja. Misalnya kita edit di sini. Kita edit. Nah, kita kan mau nyari angka 60 kan? Kita tarik saja ini sampai lebih dari 60. Ini sampai lebih dari 60.
Ini berarti yang kurang dari 60. Salah Pak, kurang. Kurang, ini yang lebih 60 yang ini. Ini yang bawah 60. Yang ini kita ikuti saja urutannya. Ini di sini. Ini di sini. Ini di sini. Kemudian ini kita ganti 60. 1,4. Di 60 itu di 1,4. Di sini. Ini 1, 2, 2, 2, 2. 2 lebih. Oke. Benar. 16, 17, 16, 7, 16, 16. Iya, benar. Ya, ada yang ditanya untuk analisa saringan? Mbak. Dan itu yang Atterberg. Atterberg sudah dibuat ini ya. Atterberg tidak terlalu susah kan? Jadi yang tadi dibuat sampai sini, kalau seandainya lolos saringannya itu sampai kurang dari 10 ya, nilai ini. Nilai yang di bawah ini kurang dari 10. Kalau ini lebih dari 10, tidak usah. Nanti kita cari di hidrometer. Yang ini. Tujuannya nanti untuk mencari CU dan CC. Nah, tapi nanti Pak teruskan setelah sini. Dan batas Atterberg. Ini sudah dihitungkan. Ini sama seperti mencari kadar air biasa. Setelah dihitung. Ini sudah dihitung sampai sini. Windy. Sudah. Batas Atterberg. Belum, Datanya sudah. Datanya kan sampai sini kan? baru masukin data. Iya. Oke. Ini sama. Ini kan berat air. Air berarti basah kurang kering. Air basah kurang kering kan? Basah kurang kering. Basah kurang kering. Berat tanah kering. Berat tanah kering dikurang berat tempat. Kadar air. Apa kemarin? Berat air dibagi berat tanah kering. Jadi 100. Batas cair ini tinggal kita rata-ratakan. Ini rata-rata dari ini. Itu batas plastis. Sedangkan batas cair kita buat grafik tadi.
Udah ya. Untuk membuat grafiknya seperti tadi. Blok ini jumlah pukulan. Tekan kontrol, blok kadar air. Blok jumlah pukulan, tekan kontrol, blok kadar air. Insert, chart, pilih yang ini. Ya. Yang bawah jumlah pukulan, atas kadar air, sembunyinya. Nah ini seperti tadi, ini kita klik kanan, kita ubah jadi skala logaritma. Klik sini. Ya. Kalau terlalu kecil sampai sini, kita boleh sampai 10 saja ya. Tidak perlu sampai 1. Ini kita mulai ini 10. Kalau grafiknya misalnya seperti ini tidak harus dari 0. Ini bisa kita maksimalkan kertasnya. Kita mulai dari 40 misalnya. Atasnya kita bisa naikkan misalnya 100. Supaya grafiknya di tengah. Ya. Ini kalau kita mau tampilkan minornya. Kelihatan sini. Kemudian selesai di sini, kita klik kanan di sini, di salah satu titik-titik ini. Ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ya. Skala log. Klik kanan, kita tambah garis trennya. Trend line. Seperti di ini kemarin. Kita pilih logaritma. Kalau garisnya putus-putus kurang menarik, kita pilih ini. Kenapa putus-putus ini? Putus coba. Nah, sini ya. Kita pilihlah warna yang ini. Nisa nyala merah nih. Nah, batas cair, nilai batas cair itu adalah nilai pada pukulan ke-25. Nilai pada pukulan ke-25. Jadi kalau kita tambahkan di sini, 25 itu kira-kira di sini. Kira-kira ya. Nanti kita buat garis tambahan. Nah, sementara saya buat pakai drawing saja dulu. Nanti kita buat ini garisnya. Mana buat garis ini. Nah, misalnya 25-nya di sini misalnya ya.
10, 20, 30. Ini kurang lebih 25. Nah, batas cair itu perpotongan pukulan ke-25 ini dengan grafik, dengan garis ini. Kita tarik ke kiri. Kurang lebih 70. Kurang lebih. Tapi rumus sebenarnya, kita klik di sini. Kita pilih format trend line. Kita tampilkan kesamaannya. Ini persamaannya. Sama kemarin ya, kita ganti 5 desimal biar lebih presisi. Ini persamaan garis lurus. Ini menampilkan sama seperti di pemadatan kemarin ya, menampilkan persamaan. Sama. Ini nilai A, ini nilai B. Ini persamaan garis lurus. Y sama dengan AX plus B. AX plus B. Tapi karena ini skala logaritma, dia A ln X plus B. A-nya itu minus 9,30232. 232. B-nya 99,91. Batas cairnya berapa? Sama dengan, nah ini kan, A dikali ln dari 25. Kita mau mencari di sini, di garis ke-25 ini, nilai Y-nya berapa? Ya. Ln 25 ditambah B. Dapatnya 69,975. Belum sampai 70. Pak, Ya. Pak boleh minta tolong ulang grafikin Pak, padahal ketinggalan Pak. Nah, kemana kok, Dil? Cek tinggalan, Dil. Ini tadi tuh kencing Pak. Oke, ulangi dari ini Pak, hapus dulu ya. Nah, dari sini sudah? Belum? Dari awal grafik? Awal grafik. Nah, ngomong wah, Dil. Tidak bahaya. Blok ini. Blok ini. Klik insert. Pilih chart. Pilih yang ini. Nah, yang ini jadi ya, biar grafik kita agak di tengah saja ya. Ini kita pilih 40 tadi salah. Ini 100, ya terserah. Sesuaikan dengan data kalian nanti. Biar grafik ini jangan di bawah kosong, ke pucuknya mepet kan. Udah. Kemudian yang ini kita klik kanan. Format aksis. Kita pilih logaritma. Biar sumbu X itu dalam skala log. Seperti tadi. Dan bagian atasnya ini, karena di antara 1 dengan 10 kan tidak ada data kan. Tidak perlu ditampilkan.
kosong ini, buang kertas baik. Jadi kita ambil dari kita ambil dari 10. Ini yang 100. Bisa sampai situ? Ini yang tadi tampilkan apa minornya ya. Klik saja sini. Tambah garis minornya. Nah, itu ada, cuman nggak jelas kan. Nah, boleh kita klik di salah satu garis minornya ini. Atau di sini, nah, klik kanan, format grid line, garis grid. Pilih saja, misalnya warnanya biru. Ini apa ini? Pilih solid dulu, solid. Warna apa? Misalnya hitam. Sebenarnya klik di salah satu titik ini, kita tambah dengan garis trend line. Ini pilih logaritma, jangan linear, karena grafik kita semi logaritma. Supaya tidak cekung, kelihatan cekung ya. Biar lurus. Pas kalian kita tampilkan samaannya. Sekalian biar bolak-balik kita pilih fill in line-nya sini. Fill in line, pilih solid. Kalau tidak galak putus-putus, coba yang tidak putus-putus. Kalau hitam enggak ini, kita milih putih. Klik di bagian persamaannya ini, pilih ini, bagian kanan. Generalnya kita pilih number, desimalnya kita jadikan 5. Tutup. Terdapat persamaan Y sama dengan AX plus B. Karena ini logaritma, Y sama dengan A ln X plus B. Kita masukkan ini nilai A, ini nilai B. Kita masukkan. Dan kita hitung batas cair itu sama dengan Y ini ya. Batas cair itu di sini, di kadar air ini, LL itu. Sama dengan sumbu Y. Sama dengan AX, A-nya ini, dikali ln X. Ln dari X. X-nya di 25 tadi. 25. Ditambah B. Nah, dapatnya tadi. Bisa, Mel?
dulu. Pak, boleh ulang sampai yang persamaan tadi tidak, Pak? Ketinggalan. Putus-putus, Rat. Ulang yang Nggak jelas. persamaan tadi, Pak. Biar dapat persamaan itu. Oh, persamaan. Ini. Nah, iya, Pak. Klik kanan di sini boleh. Kalau tadi kan kita langsung kan. Klik kanan di garis. Format trend line. Di bawah centang display equation. Tampilkan persamaan pada grafik. Kalau tadi misalnya desimalnya kurang, klik kanan, format trend line labels. Ini kita pilih. Biasanya awalnya kan di sini ya, awalnya kita ganti code number, kita pilih misalnya 5 desimal misalnya. Ini biar presisi saja. Karena 3 desimal terlalu banyak pembulatan. Bisa ya? Oke. Cukup dulu ya. Anak ala nunggu di lab. Yang LL, Pak. Hah? LL tadi. LL, oh ini LL tinggal masukkan nilai ini. Ini kita masukkan, ini A kan, kita tulis A di sini. Ini B-nya, ini B. Ini sama dengan A. Ini kan, dikali, ikuti persamaan ini, learn, buka kurung, 25. Kenapa 25? Ya, karena kita mencari nilai Y pada saat X 25. Di sini, kalau kita masuk ke di sini 30, berarti kita nyari nilai X di sini. 10, 20, 30. Ditambah, ini misalnya. Nah, misalnya. 68 kan kalau 30 di sini. 10, 20, 30, 40, 50. Kalau 50? 50, 63 kan? Kita cari yang di 25. Karena standarnya nilai batas cair itu adalah yang terjadi apa batas cair apa kadar air yang terjadi pada pukulan ke-25. Kalau dulu orang setelah diuji seperti ini, dia mencoba-coba terus beberapa kali sampai dia dapat pukulan yang ke-25. Ketokan itu ya. Itu persis di 25. Lihat kadar airnya, nyoba lagi sampai ketukannya pas 25. Dia dibandingkannya dengan hasil grafik. Bisa. Tapi kita
hilang sinyal Pak. Tanda-tanda nih. Boleh konsul satu